Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami memohon hikmat dan pencerahan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 5 ayat yang kedua. Tema renungan kita, Yesus yang kupercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka terbentuklah dua kelompok manusia secara otomatis. Ada kelompok yang menolak atau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan tetapi ada kelompok yang percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Sehingga orang-orang yang percaya dan menerima Kristus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Di dalam Markus pasal 2 dikisahkan tentang banyak orang yang berkumpul, bahkan berdesak-desakan untuk mendengarkan Yesus. Dan dalam pemandangan yang lain, ada pula 4 orang yang sedang berjuang untuk membawa seorang lumpuh agar bisa berjumpa dengan Yesus. Apa yang mendorong mereka mau datang kepada Yesus? Siapakah Yesus yang diperkenalkan dalam perikop ini? Dalam Markus pasal 2 maksudnya. Pertama, Yesus adalah guru agung. Ia mengajar dengan penuh kuasa dan berbeda dengan ahli-ahli Taurat, bahkan orang Farisi yang dicap sebagai orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Karena apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan kelakuan mereka. Berkaitan dengan Yesus sang guru agung, bahwa kabar tentang Yesus cepat tersiar, sehingga ketika Yesus ada di Kapernaum, orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya. Bahkan mereka mau mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Yesus. Itu bisa kita lihat dalam Markus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Luar biasa, pengajaran Yesus disebut sebagai pengajaran yang penuh kuasa, berbeda dengan pengajar-pengajar lain. Tapi yang kedua, bahwa Yesus disebut sebagai tabib yang agung. Di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak itu, ada 4 orang yang sedang berjuang mempertemukan seorang lumpuh dengan Yesus. Mengapa mereka mau menolong orang lumpuh itu? Karena mereka disebut sebagai orang beriman dan yang memiliki kepedulian kepada masalah orang lain atau kepada masalah temannya. Dan untuk itu, mereka mau berjuang, sekalipun melewati kerumunan, bahkan juga mereka harus mengambil risiko untuk naik ke atap rumah orang dan kemudian membongkar atap itu sehingga mereka bisa menurunkan orang lumpuh itu di depan Yesus. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Yesus melihat iman mereka. Maka orang lumpuh itu pun mengalami mujizat kesembuhan. Dia bisa berjalan seperti biasa. Dan yang ketiga, Yesus diperkenalkan sebagai penebus yang agung. Jadi dia bukan hanya guru agung, bukan hanya tabib agung, tetapi dia sebagai penebus ataupun penyelamat yang agung. Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga orang itu diampuni dosanya. Perhatikan dalam bacaan kita ayat 5, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa artinya? Pertama, bahwa Yesus memanggilnya sebagai anak, menunjukkan bahwa dia adalah Bapa yang peduli. Tetapi yang kedua, dosamu sudah diampuni, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa menebus ataupun mengampuni dosa. Dan tentu saja hal itu adalah anugerah terbesar yang dirasakan oleh orang yang lumpuh itu. Dia bukan hanya mengalami kesembuhan fisik,
tetapi juga mengalami kesembuhan secara rohani, dosanya diampuni. Perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh itu sembuh secara total, sekali lagi jasmani maupun rohani. Namun ahli Taurat dan orang Farisi tetap dalam kebencian dan bahkan menuduh Yesus sebagai penghujat Allah. Mereka tidak mengalami anugerah Allah karena mereka tidak percaya dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Guru Agung, Tabib Agung, tetapi juga Penebus yang agung? Apakah saudara sudah mengalami Yesus secara pribadi? Jika sudah, terpujilah Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah saudara sudah seperti 4 orang yang memiliki kerinduan melihat orang lain agar juga mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus? Mau membawa orang lain kepada Yesus. Saya kira inilah tugas misi, tugas yang mulia. Dan kiranya saudara dan saya yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga memiliki hasrat, memiliki kerinduan, melihat orang lain juga mengalami kesembuhan, tapi juga mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang memberikan kami sebuah kepastian bahwa Yesus yang kami percaya bukan hanya sebagai Guru Agung, Tabib Agung, tapi juga Penebus ataupun Penyelamat yang memberikan kami kepastian hidup yang kekal. Tuhan memberikan kami kemampuan supaya kami tidak hanya menerima keselamatan, tapi kami juga menjadi alat keselamatan. Merindukan orang lain juga boleh mengalami kasih Yesus secara pribadi dalam hatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.